Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nuwas adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Dia dilahirkan di Afas, Iran tahun 756 Masehi. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik dan digambarkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas terlahir sebagai anak yatim di kota Afas, Iran. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Di sana dia belajar beberapa ilmu agama, seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan juga ilmu Al-Quran. Tidak lama setelah belajar ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah bin Habib Al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus bahasa yang ia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arabnya. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seorang sastrawan yang cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan juga lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan hawa kegembiraan. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun al-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wasir Barma yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, ia semasa mudanya adalah menyukai kehidupan yang hura-hura dan berpesapora. Dia seorang pemabuk yang berat. Hal ini diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang ia ciptakan di saat mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan juga cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang Khalifah Bani Mudor, dia dihukum karena membuat Khalifah murka, yang puisinya menyinggung sang Khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah, kini ia lebih berpasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 813 Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi, selisih 1 tahun dari versi sebelumnya, dan dia dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Karya-karya Abu Nawas bebas beredar hingga tahun awal abad ke-20. Pada tahun 1932, edisi modern pertama yang disensor dari karya-karyanya muncul di kota Kairo. Pada Januari 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi homo karena dianggap erotik, karya Abu Nawas tersebut. Pada tahun 1976, sebuah kawah di planet Merkurius dinamai untuk menghormati Abu Nawas dengan nama Abu Nawas. Penggambaran fiksi terhadap Abu Nawas sebagai karakter protagonis dapat ditemui di novel The Father of Love and the Caliph's Mirror
oleh Andrew Killen, di mana ia digambarkan sebagai mata-mata yang bekerja untuk Ja'far al-Barmaki. Dalam novel Sudan, Vision of Migration to the North, tahun 1966 oleh Tayyib Salih, puisi cinta Abu Nawas dikutip secara luas oleh salah satu karakter protagonis novel itu, yaitu Mustafa Said, sebagai sarana merayu seorang wanita Inggris muda di London. Tokoh Abu Nawas seringkali disalahpahami dengan tokoh sufi satirikal yang bernama Nasruddin. Kedua tokoh tersebut nyatanya adalah orang yang berbeda dan hidup di zamannya masing-masing. Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Amin. Pada masanya, Abu Nawas lebih terkenal dengan karya sastra puisinya daripada kehidupan sufi dan humornya. Sedangkan Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi di masa Kesultanan Seljuk Rum. Tokoh yang satu ini lebih terkenal dari sisi humornya, dan dia bukan seorang sastrawan seperti Abu Nawas. Mungkin salah satu hal yang membuat mereka berdua sering disalahkaprahkan adalah karena memiliki banyak persamaan. Baik Abu Nawas ataupun Nasruddin, mereka sama-sama seorang sufi yang humoris, dan juga mereka dekat dengan penguasa yang hidup pada zamannya kala itu. Beberapa puisi-puisi Abu Nawas juga mengandung banyak erotisme. Orang yang membaca puisinya akan mendapatkan kesan menghadiri pesta yang erotis di sebuah bar di padang pasir, dengan banyak makanan lezat dan juga gelas-gelas penuh dengan anggur. Saat membaca puisinya, orang dapat membayangkan bayangan budak yang lemah dan orang-orang terkasih yang patuh, dikelilingi oleh sikap-sikap orang yang sembrana. Agama yang dianut Abu Nawas adalah Islam. Selain bertemakan kehidupan dunia yang bersifat hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan puisi-puisi yang bertemakan agama Islam, seperti bertema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Secara umum, puisi dan syair yang ditulisnya terdiri dari beberapa tema. Ada tema yang bertema pujian, satir, zuhud, dan bahaya minuman khamr, serta cinta dan lelucon. Khusus untuk puisi yang bertemakan agama, Abu Nawas membuatnya selepas ia keluar dari penjara, yang disebabkan ia membuat puisi yang menyinggung khalifah pada zamannya. Dia adalah salah satu dari berbagai orang yang dipercaya sebagai penemu bentuk sastra dari Mu'amah, sebuah teka-teki yang dipecahkan dengan menggabungkan huruf-huruf penyusun kata atau nama yang bisa ditemukan. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Omar Khayyam dan Hafiz, yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah atau puisi yang mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi-puisi pra-Islam yang mengabdikan 7 ayat untuk mendeskripsikan pemburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan sebagai genre tersendiri. Tema ini hadir dalam puisi kuno seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'amalat. Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam, karena tema puisi pada zaman itu adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki, dan perburuan. Hal yang seperti itu dilarang pada zaman itu. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah.
dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang dianggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung, bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Abu Nawas atau yang kita kenal juga dengan Abu Nuwas mendapat gelar Nuwas, yang artinya adalah ikal, merujuk kepada rambutnya yang ikal. Jauh sebelum menulis Al-I'tiraf, masa mudanya diisi dengan hura-hura dan memuaskan diri. Abu Nawas muda, suka mendatangi kedai-kedai komer, dan dalam bahasa ini, bar atau kafe yang menyajikan minuman beralkohol. Konon, komer telah begitu menyatu dengan hidupnya. Perkataannya dengan miras bukan hanya di saat stres, tetapi telah dijadikan teman yang selalu ada. Pada momen-momen usai mendengar komer, dia merasa dirinya dalam kondisi gila karena tidak lagi sadar. Tapi, dari keadaan itulah ribuan bait syair terlahir.